Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Materi hari ini tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juni Purwati. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Juni. Saya mengajar IPS dan prakarya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin sedikit berpesan bahwa sekarang Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang dilanda musibah yaitu adanya wabah pandemi COVID-19. Karena wabah ini masih belum berakhir, anak-anak, marilah kita jaga diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang lain dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan, keluar rumah jika dibutuhkan, dan hindari kerumunan. Sanggup ya anak-anak? Baiklah, kita langsung masuk ke materi yaitu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita pelajari anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita yaitu Indonesia. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kalian harus bisa berjuang demi bangsa dan negara tercinta ini. Nah, sekarang saksikan tampilan materi berikut ini. Materi kita adalah wawasan kebangsaan. Mengapa anak-anak kita hadir di sini? Karena kita cinta Indonesia. Banyak alasan yang membuat kita cinta Indonesia, anak-anak, yang perlu kita renungi bersama. Yang pertama, kita lahir di negara Indonesia. Kita harus bangga dilahirkan di negara Indonesia. Di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bermacam-macam suku, tetapi kita tetap satu. Indonesia beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi sehingga di negara Indonesia tanahnya subur. Letak geografis Indonesia yang strategis di posisi silang antara dua benua samudra dan dua benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Serta dengan adanya keindahan alam Indonesia, contohnya di sini adalah Gunung Bromo yang sangat indah. Indonesia juga memiliki ragam makanan dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia juga memiliki beragam budaya, baik tari maupun juga seni budaya yang lain. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, baik hutan, laut, tambang, dan juga kekayaan alam yang lainnya. Masyarakat Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Selain itu, Indonesia memiliki peradaban masa lalu yang sangat hebat, dibuktikan dengan peninggalan budayanya. Dari situ anak-anak kita akan membahas tentang apa toh wawasan kebangsaan itu, yang berasal dari kata wawasan, yaitu cara pandang diri dan lingkungan. Kemudian kata kebangsaan yang berarti hubungan hukum antara orang dan negara.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mengapa kita perlu mempelajari wawasan kebangsaan anak? Karena akhir-akhir ini semangat kebangsaan telah menjadi dangkal. Apa tujuan mempelajari wawasan kebangsaan? Untuk menunjukkan nasionalisme. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia saat ini tentang kepeduliannya terhadap negara? Ternyata banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap negara. Kita buktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan, terlalu atau suka dengan hura-hura tanpa melakukan hal yang bermanfaat, abaikan norma, kurangnya rasa toleransi, tidak mengindahkan norma adat, agama dan budaya, kurang pahamnya sejarah sehingga lebih menyukai dengan budaya lain seperti yang kita contohkan itu. 4 konsensus dasar dari kebangsaan adalah 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karakter nilai-nilai kebangsaan yang bisa kita ambil di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah ketuhanan. Contohnya yang perlu kita tingkatkan adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, tentang kemanusiaan kita tingkatkan misalnya dengan cara saling membantu dengan sesama yang membutuhkan. Kemudian bisa kita lakukan atau kita lihat dengan cara persatuan dan kesatuan bangsa, kita buktikan dengan kerja bakti bersama-sama di lingkungan. Itu merupakan salah satu wujud persatuan dan kesatuan bangsa. Juga bisa melalui demokrasi. Contohnya pada saat pemilu, itu merupakan salah satu wujud dari demokrasi yang harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian keadilan ini harus kita wujudkan. Misalnya dalam kegiatan di pengadilan pada saat sidang itu harus benar-benar kita terapkan. Yang berikutnya adalah plural dan multicultural, bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kita harus hormati, kita harus saling toleransi antar umat beragama dan budaya. Yang terakhir adalah patriotisme. Kita harus tingkatkan jiwa semangat patriotisme untuk selalu membela bangsa dan negara kita. Lalu bagaimana cara kita mencintai Indonesia? Kita ambil contoh misalnya buang sampah pada tempatnya, hentikan budaya nyontek, tertib lalu lintas, berkompetisi dalam prestasi. Kemudian bisa kita lakukan dengan kenali Indonesiamu. Hentikan tontonan pembodohan. Kemudian gunakan produk dalam negeri. Hindari pergaulan seks bebas. Kemudian perbedaan budaya itu indah, kita hargai perbedaan. Jadikan keramahan sebagai simbol Indonesia. Pahami makna upacara, jujur, tidak korupsi. Demikian anak-anak.
materi yang bisa saya tampilkan. Demikian tadi materi dari wawasan kebangsaan yang dapat saya simpulkan bahwa wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, komunitas desa, hingga skala yang lebih besar seperti negara. 4 konsensus dasar yang merupakan aspek penting yang harus kita tanamkan mulai dari diri sendiri, mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Dalam semboyan itu menekankan pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada, bahwa setiap agama, aliran, suku bangsa yang berbeda, dan pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan yang sama, sebab persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada. Selain itu, pelaksanaannya Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan. Kemudian hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara. Itulah anak-anak materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.